Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati SPDI. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Pintu Rimagayo, Kabupaten Benar Meriah. Pada saat ini, saya juga tercatat salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan sebuah media pembelajaran yaitu peer teaching. Kegiatan ini merupakan sebagai tugas akhir saya telah melaksanakan penyusunan RPP, pembuatan materi ajar, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dan belajar seperti biasanya, walaupun pertemuan kita hari ini masih dalam jaringan ya anak-anak ibu. Semoga ibu berharap anak-anak ibu semua masih semangat untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, apakah keadaan anak-anak ibu semuanya hari ini tuh sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, Nak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, akan kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita untuk berdoa bersama-sama dan Ibu meminta kepada anak Ibu Sahnan untuk memimpin doa kita pada hari ini. Doa dimulai. Alhamdulillah, semoga setelah dibacakan doa tadi oleh teman kita Sahnan, Allah memberkahi kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran kita belajar dengan lancar dan Allah memberkahinya. Amin. Sebelum kan Ibu akan absen dulu kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Safran. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya, Nak ya. Baiklah. Sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita hari ini, hari ini kita belajar tentang materi sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam ini sendiri, standar kompetensinya memahami sumber-sumber hukum Islam, hukum taklifi, dan hukum wadai, serta hikmah ibadah. Sementara kompetensi dasar dari sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama, menyebutkan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber agama Islam. Sementara tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, menganalisis makna Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sebelum kita lanjutkan ke materi kita tentang sumber hukum Islam, ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya kita tentang berpakaian sesuai syariah. Ada yang masih ingat anak-anak Ibu semuanya? Ingat, bagaimana Bu. Itu berpakaian sesuai syariah? Ya. Rasidin gimana tadi? Menutup aurat, Bu. Yang perempuan pakai jilbab atau berhijab. Ya, bagus sekali Rasidin. Alhamdulillah ya anak-anak Ibu semuanya masih mengingat pelajaran kita sebelumnya. Baiklah. Di sini akan Ibu jelaskan sedikit tentang hukum Islam. Pengertian hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Kemudian sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis Al-Maqbulah atau yang diterima untuk dijadikan sumber hukum. Dan yang ketiga adalah ijtihad ketika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Al-Maqbulah. Baiklah anak-anak, untuk tugas kita hari ini, Ibu akan membagikan kelompok. Nah, masing-masing kita di sini ada 2 kelompok Ibu buat.
Ya, kelompok 1 itu ada Hayatun, kemudian Safran, kemudian Maharani. Dan kelompok 2 itu ada Sahnan, ada Rashidin, M. Rizal, dan Fauziah Yusuf. Nah, anak-anak ibu sekalian, nantinya masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang sumber hukum Islam, ya, seperti yang sudah Ibu bagi dalam grup WA kita semalam, baik materi maupun LKPD-nya. Nah, untuk memperjelas lagi dari masing-masing LKPD di kelompoknya, Ibu akan bacakan ya, Nak ya. Tolong didengarkan masing-masing kelompok. Baik, Bu. Untuk kelompok 1 yang harus didiskusikan itu tentang makna Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Untuk kelompok 2 itu akan dibahas tentang fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, setelah anak-anak ibu semua menyelesaikan tugas diskusinya, masing-masing ketua kelompok ataupun perwakilan dari kelompoknya masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok yang lain mendengarkan. Kemudian apabila ada yang tidak jelas, kelompok lain boleh menanyakan apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok yang lain. Baiklah anak-anak, sampai di sini jelas Nak untuk diskusinya ataupun pertanyaan dari LKPD yang sudah Ibu bagikan? Jelas, Jelas, Bu. Baik, alhamdulillah. Silakan dengan tugas diskusinya Ibu kasih waktu 5 menit dari masing-masing. Baik, silakan mengerjakan. Alhamdulillah selesai anak-anak Ibu semuanya. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah juga? Sudah, Bu. Alhamdulillah, baiklah. Sudah, Bu. Untuk kelompok 1, dipersilahkan mempresentasikan siapa yang akan mewakili dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, tolong diperhatikan penjelasan dari kelompok 1, Nak ya. Oke, Bu. Oke, siapa yang akan mewakili dari kelompok 1? Ibu Rani langsung. Oke, Rani, silakan Nak. Ataupun siapa yang bisa mewakili dari kelompok 1? Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran. Pengertian Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul dan Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Yang membacanya adalah ibadah. Hadis. Ya. Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan atau takrir serta penjelasan sifat-sifat beliau. Kedudukan hadis, hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Kemudian fungsi hadis, 1. Pembagian istilah hadis Rasulullah SAW ada 3. Kemudian pengertian dan kedudukan ijtihad. Ijtihad itu bermakna mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Hebat untuk anak-anak ibu yang kelompok 1 sudah menjelaskan bagaimana pengertian Al-Quran. Kemudian kelompok 2, adakah yang kurang jelas dari pemaparan dari kelompok 1 mengenai Al-Quran, hadis, dan ijtihad tadi? Boleh ditanyakan langsung, Nak. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Ya, Saya silakan. ingin menanyakan. Sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis. Jadi, di mana kita posisikan ijtihad itu?
Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami jawab Ibu Baik, ya. Nak, silahkan. Nah, di mana posisi dilihat seperti kita ketahui bahwa Al-Quran dan hadis itu Al-Quran biasanya hukum-hukum ditetapkan adalah secara umum, kemudian diperkhusus lagi oleh hadis. Sementara hadis kebanyakan tersampaikan pada saat situasi dan kondisi pada masa Rasulullah. Sementara zaman terus berkembang, jadi diperlukan ijtihad-ijtihad baru untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman. Maka ijtihad itu sangat diperlukan karena ada hal-hal yang tidak terjadi pada masa Rasulullah. Seperti itu, Rasidin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, hebat sekali untuk anak ibu kelompok 1. Berikan semangat dan terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak ibu. Oke, untuk yang kelompok 1 sudah selesai dan sekarang giliran kelompok 2 untuk presentasikan LKPD-nya, yaitu mengenai kedudukan ataupun fungsi Al-Quran. Boleh saya, Bu? Boleh, Rasidin, silakan nah. Yang jelas suaranya ya. Oke, Bu. Terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Rasidin. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami rangkum. Jadi tentang fungsi Al-Quran. Baiklah, kita mulai yang pertama dengan Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Sekaligus Al-Quran menjadi tuntunan hidup di dalam kita baik beribadah, berakidah, dan bermuamalah baik hubungan dengan Allah maupun dengan manusia. Ya, mungkin demikian kawan-kawan. Kalau ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan. Nanti kawan saya akan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rasidin atas presentasinya. Bagus sekali. Untuk kelompok 1 silahkan bertanya, Nak. Untuk kelompok 2. Baik, Bu. Kami akan bertanya, Ya, silahkan. Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Muhammad wabarakatuh. Rizal dari kelompok 1. Saya ingin bertanya mengenai fungsi hadis. Seperti yang kita ketahui bahwasannya hadis Rasulullah itu yang meriwayatkannya macam banyak orang. Dan kemudian ada beberapa riwayat yang redaksi hadisnya itu berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita untuk berpedoman kepada hadis yang berbeda-beda tersebut? Demikian kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, Nak. Silakan kelompok 2. Siapa yang bisa menjawab? Yang pertama mendalami tentang ilmu hadis. Kemudian kita mendalami tentang rijalul hadis, para perawi hadis. Kemudian juga mendalami ilmu tentang asbabul wurud hadisnya. Nah, di situ baru kita bisa mengetahui apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum atau tidak. Makanya mempelajari ilmu hadis itu juga wajib supaya kita tidak salah dalam mengambil atau menafsirkan suatu hadis sebagai sumber hukum Islam. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Baik sekali jawabannya ya, Safran. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, luar biasa semuanya, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu kasih aplaus untuk kedua kelompok yang luar biasa untuk hari ini. Baiklah, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran adalah kalam atau firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Sedangkan fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan bagi umat manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Kemudian
Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, qauliyah, perbuatan atau fi'liyah maupun ketetapan, yaitu takririyah. Baiklah, mungkin untuk hari ini sampai di sini, dan Ibu berharap materi kita hari ini bisa anak Ibu semua pahami, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Amin. akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang macam-macam hadis dan bentuk-bentuk ijtihad. Oke, baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.